Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United mulai ambil ancang-ancang jika Paul Pogba hengkang di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan memboyong Saul Niguez dari Atletico Madrid sebagai penggantinya. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama menaruh hati terhadap Saul Niguez. Sang gelandang merupakan pemain kunci di Atletico Madrid. Ia memiliki kemampuan yang dinilai berada di atas rata-rata. Dengan usianya yang masih 26 tahun, MU menilai sang gelandang bisa jadi opsi jangka panjang di lini tengah mereka. Laporan itu mengklaim bahwa MU sangat bisa mendatangkan Saul Niguez di musim panas ini. Pekan lalu, Diego Simeone sudah mengkonfirmasi sang gelandang bisa pergi dari Wanda Metropolitano. Atletico tidak akan menghalangi kepergiannya di musim panas ini. MU dikabarkan bisa mengamankan jasa sang gelandang yang cukup dengan mahar 50 juta pound sterling. Manchester United bisa jadi merupakan calon kuat peraih gelar juara Premier League musim 2021-2022 jika melihat pergerakan mereka di bursa transfer musim panas ini. Manchester United baru saja resmi mengumumkan bahwa mereka sukses menjalin kesepakatan dengan Real Madrid perihal transfer Rafael Varane dengan perkiraan biaya 42 juta pound sterling termasuk biaya tambahan. Sebelumnya, MU sudah lebih dulu merampungkan perekrutan target lama mereka, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, dengan biaya mencapai 73 juta pound sterling. Terlepas dari kesuksesan menggait Jadon Sancho dan Varane, MU kabarnya belum puas. Mereka masih ingin memboyong Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Perekrutan Trippier bisa jadi akan memfasilitasi Ole Gunnar Solskjaer untuk menggunakan formasi 3 back dengan Trippier diplot sebagai back sayap kanan. Lantas seperti apa penampakan starting line up yang mungkin dipakai Ole Gunnar Solskjaer untuk musim 2021-2022 ini? Berikut selengkapnya. Ole Gunnar Solskjaer mungkin sudah siap menggunakan taktik baru untuk MU di musim 2021-2022 mendatang. Kedatangan pemain baru memberi banyak opsi bagi Ole Gunnar Solskjaer. Pembelian dua pemain tersebut mungkin bakal sangat membantu Ole Gunnar Solskjaer dalam merancang taktik. Menurut The Athletic, Sancho dan Varane bisa membuat Solskjaer mengubah formasi MU jadi 3 back. Varane dan Maguire bakal jadi 2 back tengah inti, lalu ditemani satu lagi di antara Eric Bailly atau Victor Lindelof. Tentu Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka akan bermain sebagai wingback. Sejauh ini, MU lebih sering menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Bruno Fernandes sebagai nomor 10. Dengan opsi 3 back, MU mungkin bisa turun dengan formasi 3-4-1-2 untuk memaksimalkan potensi setiap pemain. Ole Gunnar Solskjaer selalu berusaha membentuk tim yang fleksibel dengan beberapa formasi berbeda. Sejauh ini dia memilih formasi dengan 2 gelandang bertahan untuk membantu melindungi barisan back yang rapuh. Kedatangan Varane bakal membawa perubahan besar. Ole Gunnar Solskjaer bisa lebih tenang karena punya lini belakang yang lebih tangguh. Artinya peran double pivot mungkin dicoret dan diganti dengan 1 gelandang jangkar saja. Jika demikian, MU bakal punya kekuatan lebih saat menyerang. Mungkin Bruno Fernandes bisa berduet dengan Paul Pogba, plus didukung Sancho di sayap kanan. Jika racikan taktik Ole Gunnar Solskjaer tepat, MU bisa sangat berbahaya musim depan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian setinggi langit bagi Anthony Elanga. Ia menyebut pemain 19 tahun itu membuatnya sakit kepala di tim MU. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa Elanga benar-benar tampil energik di lini serang MU. Ia menyebut sang penyerang seakan tidak ada capeknya dalam menyerang pertahanan Brentford. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa pada awalnya ia berencana untuk mengirim Elanga ke klub lain untuk mendapatkan jam bermain. Namun ia menyebut bahwa dengan performa apik Elanga sejauh ini, sang pemuda berpotensi tampil di tim utama MU.
Kans Elangga untuk bertahan di lini serang MU musim depan cukup besar karena Marcus Rashford kemungkinan bakal absen cukup lama untuk menjalani operasi. Manchester United dilaporkan mengubah rencana transfer mereka. Setan Merah dilaporkan akan fokus mendatangkan Nuno Mendes dari Sporting Lisbon. Keputusan MU mengubah rencana transfer mereka tidak lain disebabkan karena kondisi krisis di pos bek kiri. Alex Telles dipastikan absen hingga bulan September karena mengalami cedera ankle. Sementara kondisi Luke Shaw meragukan karena ia memiliki cedera di bagian tulang rusuknya. Mau tidak mau, MU harus mencari bek kiri baru untuk memperkuat sisi pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah lama mengincar jasa Nuno Mendes. Bek berusia 19 tahun itu masuk radar MU karena performanya yang apik. Di usianya yang muda, ia sudah rutin tampil di tim utama Sporting. Melihat aksinya yang impresif, MU mulai tertarik untuk mengamankan jasa sang bek. Ada satu halangan bagi MU untuk merekrut Mendes di bursa transfer kali ini. Sang bek kabarnya memiliki harga sekitar 50 juta euro di musim panas ini. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan lebih memprioritaskan perekrutan Ruben Neves dari Wolverhampton pada musim panas ini. Beberapa nama yang dikaitkan dengan MU adalah gelandang Atletico Madrid Saul Niguez, lalu ada gelandang muda Rennes Eduardo Camavinga, dan tentu saja ada Ruben Neves. Namun tak mudah bagi MU untuk bisa memboyong para pemain itu, sebab mereka kabarnya juga diminati klub lain. Namun belakangan ini ada kabar bahwa MU semakin intens mendekati Ruben Neves. Ruben Neves bahkan sekarang diklaim menjadi prioritas utama Manchester United. Hal tersebut diklaim oleh jurnalis Eurosport Dean Jones. Saat ini Ruben Neves masih terikat kontrak dengan Wolverhampton sampai tahun 2024 mendatang. Kabarnya, Manchester United bisa memboyongnya dengan harga 35 juta pound sterling. Facundo Pellistri nampaknya tidak akan membela MU di musim depan. Sang winger dilaporkan akan dipinjamkan Setan Merah ke klub lain. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer menilai Pellistri lebih baik dipinjamkan lagi di musim 2021-2022. Ia menilai MU saat ini punya stok yang cukup melimpah di sisi kanan, terutama setelah kedatangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Jadi, agar Pellistri bisa lebih matang, ia memilih untuk meminjamkannya lagi agar ia bisa bermain lebih banyak. Laporan itu mengklaim bahwa Pellistri kemungkinan besar akan dipinjamkan ke Spanyol lagi. Sejumlah klub La Liga tertarik menggunakan jasa Pellistri. Salah satunya Deportivo Alaves yang ingin meminjamkannya lagi. Pihak MU kabarnya tidak akan memprioritaskan Alaves karena mereka ingin Pellistri bermain di klub yang lebih besar pada musim depan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi mengenai kapan Rafael Varane akan datang ke timnya. Ia menyebut kemungkinan besar sang bek baru diperkenalkan secara resmi pada pekan depan. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa ada sedikit masalah dengan visa yang diperlukan Varane untuk pindah ke Inggris. Ia juga mengkonfirmasi bahwa sang bek harus menjalani karantina selama beberapa hari sesuai dengan peraturan pemerintahan Inggris. Ole Gunnar Solskjaer juga menyebut bahwa manajemen MU saat ini sedang mengupayakan proses administrasi Varane segera kelar. Ia berharap sang bek bisa segera bergabung dengan timnya secepat mungkin. Varane adalah rekrutan ketiga MU di musim panas ini. Mereka berhasil mendapatkan Jadon Sancho dan Tom Heaton sebelumnya. Ole Gunnar Solskjaer memastikan transfer Rafael Varane memakan korban yakni Axel Tuanzebe. Sang pemain akan dilepas ke klub lain sementara Phil Jones akan kembali berlatih bersama tim utama pekan ini. Di antara nama-nama bek tengah tersebut, Ole Gunnar Solskjaer telah memastikan satu pemain bisa pindah. Axel Tuanzebe dibebaskan mencari klub lain. Hanya saja Ole Gunnar Solskjaer tidak menerangkan apakah dia bisa pindah permanen atau sekedar pinjaman. Tuanzebe memang bukan pilihan utama Ole Gunnar Solskjaer di lini belakang. Pemain 23 tahun itu hanya jadi pelapis. Saat ini ada beberapa klub Inggris yang tertarik pada jasa Tuanzebe. Salah satu yang cukup serius adalah Aston Villa. Selain memastikan Tuanzebe bisa pindah, Ole Gunnar Solskjaer juga mengabarkan kembalinya Phil Jones. Bek tengah berusia 29 tahun itu tidak pernah bermain sejak Februari 2020 lalu. Musim lalu, dia tidak bermain sama sekali. Musim 2019-2020, dia hanya bermain pada 2 laga karena cedera.
Pemain muda Manchester United Anthony Elanga merasa girang bisa mencetak gol melawan Brentford dini hari kemarin. Yang menilai bisa mencetak gol di depan para fans MU itu rasanya luar biasa. Anthony Elanga mengakui bahwa golnya kali ini terasa sangat spesial karena ini pertama kalinya ia mencetak gol di Old Trafford dan di depan ribuan loyalis Setan Merah. Gol ini terasa spesial. Ini pertama kalinya saya bermain di Old Trafford dan disaksikan oleh para fans. Saya pertama kali bermain di sini saat melawan Leicester City. Namun pada saat itu fans masih belum boleh menonton. Jadi rasanya kali ini sangat spesial. Pertukaran pemain menjadi salah satu cara kreatif klub untuk mengurangi pengeluaran di era pandemi COVID-19 ini. Pilihan dirasa cukup efektif karena menjadi win-win solution buat dua klub yang terlibat. Pemain Atletico Madrid Saul Niguez diketahui telah diincar MU sejak lama. Namun klausul transfer senilai 129 juta pound sterling yang terdapat di kontraknya membuat Setan Merah harus mengurungkan niat. Krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 membuat Los Rojiblancos jadi rela membiarkan Saul Niguez pergi dengan harga yang lebih rendah. Dan ini bisa menjadi kesempatan besar buat MU untuk membawa sang pemain ke Old Trafford. Siapa yang bisa ditawarkan MU kepada Atletico Madrid? Paul Pogba jawabannya. Pemain asal Prancis tersebut sering diisukan akan pergi dan menukarkannya dengan Saul Niguez bisa jadi opsi terbaik buat Setan Merah.